Apakah kamu pernah mendengar tentang strategi investasi 60/40? Strategi ini merupakan salah satu pendekatan paling legendaris dalam dunia keuangan tradisional dan kini mulai diadaptasi dalam dunia kripto. Di video ini, kita akan membahas tentang strategi terkonsentrasi 60/40. Bagaimana teori klasik ini bekerja, dan mengapa Bitcoin dan Ethereum menjadi pilihan utama dalam portofolio terkonsentrasi. Bersiaplah karena kita akan menyelami data, teori, hingga bukti statistiknya. Strategi terkonsentrasi adalah pendekatan kebalikan dari strategi yang biasa disebut tebar jala. Kalau tebar jala berarti menyebar investasi ke banyak aset untuk menangkap peluang seluas-luasnya. Maka strategi terkonsentrasi justru menyarankan kita untuk fokus hanya pada beberapa aset utama dengan keyakinan tinggi. Strategi ini sering diambil oleh investor berpengalaman yang ingin mengambil posisi besar di aset-aset berkualitas dan memiliki conviction tinggi. Dengan kata lain, lebih baik punya 2 aset yang kita pahami dengan baik dan percaya, daripada 20 aset yang kita beli hanya karena FOMO. Strategi ini berakar dari prinsip keyakinan dan efisiensi. Dengan jumlah aset yang lebih sedikit, kita bisa fokus memantau performanya, paham betul potensi dan risikonya, dan yang terpenting, kita bisa mengalokasikan dengan proporsi yang lebih besar. Dalam dunia keuangan konvensional, strategi ini dikenal dengan pendekatan portofolio 60/40, di mana 60% dialokasikan ke saham dan 40% ke obligasi. Pendekatan ini sangat terkenal sejak diperkenalkan oleh John Bogle, sang pendiri Vanguard, yang percaya bahwa dengan kombinasi seimbang ini, investor bisa mendapatkan hasil optimal dengan risiko terukur. Jadi apa sebenarnya makna angka 60 dan 40 itu? Dalam teori klasik, 60% dialokasikan ke saham biasanya dalam bentuk indeks besar, yang merepresentasikan pasar ekuitas atau perusahaan-perusahaan besar. 40% dialokasikan ke obligasi seperti surat utang jangka panjang. Kombinasi ini terbukti mampu memberikan hasil yang konsisten dan stabil selama puluhan tahun. Karena saham mendorong pertumbuhan jangka panjang, obligasi memberikan bantalan ketika pasar ekuitas turun. Bahkan model ini jadi patokan banyak fund manager dan aset manajemen global, karena keseimbangan risiko dan returnnya dianggap ideal untuk investor dengan profil risiko moderat. Tapi bagaimana jika pendekatan 60/40 ini kita terapkan dalam dunia kripto? Jawabannya, bisa banget. Kita hanya perlu mengganti elemennya. 60% untuk Bitcoin sebagai aset utama dan paling kuat secara fundamental serta historis. 40% untuk Ethereum sebagai platform terbesar bagi ekosistem altcoins dan DeFi. Kombinasi ini ternyata tidak hanya relevan, tapi juga sangat powerful jika dilihat dari data historis dan pertumbuhan asetnya. Perlu diketahui bahwa pendekatan 60/40 bukan hanya teori buku teks. Bahkan banyak perusahaan aset manajemen kelas dunia menerapkan prinsip ini. Tidak hanya untuk saham dan obligasi, tetapi juga untuk aset alternatif termasuk kripto. Gambar yang kamu lihat di layar sekarang adalah contoh dari model 60/40 klasik. Dengan frekuensi rebalancing kuartalan, strategi ini digunakan untuk menjaga kestabilan jangka panjang dengan tetap memaksimalkan return di tengah fluktuasi pasar. Nah, dari sekian banyak aset kripto yang ada, kenapa justru hanya Bitcoin dan Ethereum yang dipilih dalam strategi ini? Jawabannya terletak pada dominasi, daya tahan, dan bukti performa historis kedua aset ini. Bitcoin sudah menjadi benchmark dan emas digital dalam dunia kripto. Ethereum, di sisi lain, adalah backbone dari berbagai inovasi seperti DeFi, NFT, dan Layer 2 scaling. Jadi, keduanya mewakili fondasi utama ekosistem kripto yang paling kuat dan terbukti. Menambahkan aset lain seringkali justru menambah risiko tanpa meningkatkan imbal hasil secara signifikan. Mari kita fokus pada yang pertama. Kenapa Bitcoin? Bitcoin adalah standar emas di dunia kripto, bukan hanya karena kapitalisasi pasarnya yang terbesar, tapi juga karena likuiditasnya paling tinggi, distribusinya paling desentralisasi, dan sistem keamanannya paling kokoh. Berbagai model riset portofolio modern menunjukkan bahwa hanya dengan menambahkan 1-10% Bitcoin ke dalam portofolio tradisional, hasilnya bisa meningkat drastis, baik dari sisi return maupun rasio risiko. Ini bukan spekulasi, tapi data empiris dari simulasi multitahun. Dengan kata lain, Bitcoin membuat portofolio bekerja lebih keras untuk kita. Mari kita buktikan klaim sebelumnya dengan data. Lihatlah tabel performa aset berikut. Mulai dari obligasi jangka panjang, pasar saham, komoditas, emas, hingga Bitcoin. Dari data tersebut, Bitcoin unggul jauh dibandingkan aset lainnya dalam hal return. Bahkan, dalam jangka waktu yang sama, return tahunan Bitcoin bisa mencapai 60%. Sementara aset lain seperti obligasi atau emas seringkali berada di bawah 10%.
Meski volatilitas Bitcoin memang tinggi, tetapi dari sisi Sharpe ratio yang mengukur return terhadap risiko Bitcoin tetap memiliki performa mengesankan. Bahkan saat kita gabungkan Bitcoin ke portofolio yang sudah ada, hasilnya lebih baik secara konsisten. Jadi, bukan hanya teori Bitcoin secara statistik benar-benar bersinar di antara berbagai aset lainnya. Lalu bagaimana cara memverifikasi klaim tersebut secara statistik? Salah satunya adalah melalui scatterplot daily returns. Di grafik ini kita bisa lihat bagaimana performa portofolio dengan 1%, 5%, dan 10% Bitcoin dibandingkan dengan portofolio awal. Hasilnya sangat jelas. Semakin besar porsi Bitcoin, semakin meningkat return harian. Korelasi positif terlihat konsisten dari data titik-titik tersebut. Jadi, ini bukan hanya hipotesis, statistik dan visualisasi datanya mendukung. Penambahan Bitcoin memperkuat portofolio dengan risiko yang tetap bisa dikontrol. Berdasarkan semua data tadi, mulai dari tabel performa hingga scatter plot, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Bitcoin adalah aset yang layak dijadikan bagian dari strategi jangka panjang. Bahkan dalam portofolio yang konservatif sekalipun, menambahkan hanya 5% hingga 10% Bitcoin bisa meningkatkan return, meningkatkan efisiensi risiko, dan memperkuat daya tahan portofolio terhadap ketidakpastian makro. Jadi, untuk kamu yang serius ingin membangun kekayaan jangka panjang, alokasi ke Bitcoin itu wajib, bukan sekadar pilihan. Setelah kita tahu kenapa Bitcoin jadi pilihan utama, sekarang pertanyaannya, kenapa yang kedua, Ethereum? Dari ribuan altcoins, mengapa Ethereum yang dipilih untuk melengkapi kombinasi 60:40 ini? Jawabannya ada pada peran fundamental Ethereum dalam ekosistem kripto. Ethereum dikenal sebagai platform layer 1 terkuat dan terpopuler untuk membangun aplikasi kripto. Hampir semua aktivitas DeFi, NFT, dan stablecoin dimulai dari Ethereum. Karena itu, Ethereum sering dianggap sebagai safe bet. Jika Ethereum naik, maka ratusan altcoin lain yang dibangun di atasnya juga akan ikut naik. Tapi jika altcoin jatuh, Ethereum seringkali tetap bertahan. Jadi, meskipun bukan tanpa risiko, Ethereum punya fundamental dan jaringan adopsi yang kuat. Sebagai investor, memiliki Ethereum ibarat memiliki indeks atas inovasi kripto. Fakta lain yang memperkuat posisi Ethereum adalah pilihan developer. Menurut berbagai riset industri, Ethereum tetap menjadi ekosistem yang paling banyak digunakan oleh developer Web3. Kenapa ini penting? Karena aktivitas developer adalah indikator utama pertumbuhan masa depan. Semakin banyak developer, semakin banyak proyek, semakin besar peluang adopsi massal. Artinya, jika kamu ingin berinvestasi di masa depan teknologi kripto, Ethereum adalah gerbangnya. Maka tidak heran jika Ethereum selalu jadi pilihan utama dalam strategi terkonsentrasi. Nah, setelah kita membahas secara detail, kenapa Bitcoin dan Ethereum dipilih, sekarang saatnya melihat keunggulan kombinasi keduanya. Kombinasi Bitcoin dan Ethereum ibarat paduan kekuatan. Bitcoin sebagai penyimpan nilai dan pelindung kekayaan digital. Ethereum sebagai platform pertumbuhan, inovasi dan adopsi teknologi Web3. Dalam satu portofolio terkonsentrasi, kita bisa mendapatkan stabilitas dan performa jangka panjang dari Bitcoin, eksposur terhadap pertumbuhan dan adopsi pasar dari Ethereum. Kombinasi ini tidak hanya solid secara teori, tapi juga terbukti unggul secara historis dan statistik. Salah satu keuntungan terbesar dari memegang Bitcoin dan Ethereum adalah karena keduanya termasuk dalam kategori safe investment. Artinya, meskipun pasar sedang turun, mereka tetap punya daya tahan yang tinggi. Selain itu, keduanya tidak pernah tertinggal. Saat bull run dimulai, yang pertama kali bergerak biasanya adalah Bitcoin, disusul oleh Ethereum. Altcoins lain seringkali ketinggalan atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Itulah kenapa strategi terkonsentrasi dengan dua aset ini memberikan kita first mover advantage dalam setiap siklus. Sejak kripto mulai dikenal luas, setiap siklus bull run selalu dimenangkan oleh dua aset ini. Bitcoin mencetak all-time high baru, Ethereum melesat dan menjadi pusat perhatian inovasi. Track record ini membuat mereka disebut sebagai core aset dalam dunia kripto. Bahkan ketika pasar crash, mereka adalah dua aset pertama yang pulih lebih cepat dan naik lebih tinggi. Jadi, daripada berjudi dengan altcoin yang belum jelas masa depannya, lebih baik fokus pada dua aset yang berulang kali membuktikan diri. Perhatikan grafik perbandingan aset kripto berikut. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin dan Ethereum cenderung naik secara stabil, sementara aset lain seperti Dogecoin, Shiba Inu, atau altcoin kecil bergerak liar tanpa arah jelas. Volatilitas di altcoin jauh lebih tinggi, tapi bukan berarti keuntungannya lebih besar. Seringkali justru lebih berisiko dan tidak memberikan return sebanding. Maka, jika kamu ingin berinvestasi secara rasional dan terukur, Bitcoin dan Ethereum tetap jadi pilihan utama. Satu fakta menarik yang sering dilupakan investor baru.
Bitcoin dan Ethereum selalu memimpin pergerakan pasar. Saat pasar mulai recovery atau memasuki fase euforia, dua aset ini yang pertama kali naik dan menjadi sinyal awal kebangkitan pasar kripto. Altcoin hanya akan menyusul setelahnya, itu pun kalau mereka ikut bergerak. Jadi kalau kamu ingin berada di depan dalam setiap siklus, pastikan kamu sudah punya exposure kedua aset ini sebelum pasar ramai. Dari seluruh penjelasan yang kita bahas hari ini, satu hal menjadi sangat jelas. Strategi terkonsentrasi bukan soal banyak-banyakan aset, tapi soal keyakinan terhadap aset yang terbaik. Dan di dunia kripto, Bitcoin dan Ethereum adalah dua tumpuan utama. Mereka telah membuktikan konsistensi return, fundamental yang kuat, dukungan komunitas dan developer terbesar, dan peran dominan dalam setiap siklus pasar. Kombinasi 60/40 di kripto bukan sekadar teori lama yang diadaptasi, tapi menjadi strategi modern yang semakin banyak digunakan oleh investor institusi dan retail yang cerdas. Jadi, apakah kamu sudah punya Bitcoin dan Ethereum dalam portofoliomu? Atau masih ragu-ragu dan terlalu sibuk mengejar altcoin yang belum tentu bertahan? Sekarang saatnya mulai menyusun strategi investasi yang lebih terarah, rasional, dan terukur. Fokus, terkonsentrasi, dan pastikan kamu membangun dari dasar yang kuat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang butuh strategi kripto yang lebih solid. Sampai jumpa di video edukasi kripto berikutnya. Belajar kripto, investasi dengan akal sehat.